Tempat ini adalah sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 1900-an. Konon katanya, jembatan Sipon Cikuningan dibangun di antara dua buah bukit, di mana dahulu tempat ini merupakan sebuah aliran sungai. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Meninggalkan misteri si manis jembatan Ancol, rupanya ada juga jembatan-jembatan lainnya di tanah air yang konon katanya juga mempunyai cerita misteri. Seperti salah satunya jembatan Sipon Cikuning, yang konon ada seorang wanita bernama Epon yang dikubur hidup-hidup di jembatan tersebut. Tempat ini sebenarnya bukanlah sebuah tempat wisata umum pemirsa, yang biasa dijumpai di kawasan Pangalengan. Namun, jika kita menyukai sejarah dan sedikit suka jarambah, maka kita harus mendatangi tempat yang satu ini pemirsa. Tempat ini adalah sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 1900-an. Konon katanya, jembatan Sipon Cikuningan dibangun di antara dua buah bukit, di mana dahulu tempat ini merupakan sebuah aliran sungai. Kini aliran sungai tersebut masih bisa terlihat. Namun, debit airnya jauh berkurang ketika dahulu pada awal tahun 1900-an. Awal mula pembuatan jembatan Sipon Cikuningan ini, konon katanya adalah sebagai aliran sumber air. Jembatan ini dibangun di antara dua bukit. Salah satu bukit memiliki sungai dengan aliran air yang banyak dan melimpah. Sedangkan bukit yang lainnya tidak memiliki aliran sungai untuk mengairi perkebunan milik warga. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka dibangunlah jembatan ini yang berfungsi untuk menyedot air yang terdapat di sebuah sungai untuk mengairi perbukitan dan tidak memiliki aliran sungai. Lantas benarkah jembatan unik tersebut pemirsa penuh dengan mitos? Selain memiliki bentuk yang sangat unik dan khas di zaman Belanda, konon katanya jembatan Sipon Cikuningan ini memiliki kisah mitos yang berkembang di masyarakat sekitar. Mitos tersebut bermula sejak awal pembangunan jembatan ini, di mana seringkali mengalami bocor dan bahkan runtuh. Dan kejadian tersebut tidak hanya sekali, namun hingga beberapa kali. Hingga akhirnya ditumbalkanlah seorang wanita yang baru menikah bernama Epon. Konon katanya ia dikubur hidup-hidup di bawah jembatan ini pemirsa. Dan sejak ada wanita yang ditumbalkan, konon katanya jembatan ini tidak pernah bocor atau runtuh lagi hingga sekarang. Dan karena hal itu pula lah jembatan ini diberi nama Sipon Cikuningan. Terlepas dari masalah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai tumbal yang bernama si Epon, ternyata tempat ini memiliki alasan yang logis. Terkait penamaan jembatan ini, kenapa dinamai Sipon Cikuningan? Jembatan ini dibangun pada awal tahun 1900-an yang saat itu masih zaman penjajahan kolonialisme Belanda. Sipon dibaca saive, adalah bahasa Belanda yang berarti menyedot. Sedangkan nama Cikuningan karena jembatan ini menggunakan material kuningan yang berbentuk tabung di dalamnya. Jadi, secara harafiah, jembatan Sipon Cikuningan memiliki arti jembatan yang terbuat dari kuningan dan berfungsi untuk menyedot air. Jadi pemirsa, sebenarnya jembatan Sipon Cikuningan ini tidak menggunakan tumbal seorang wanita. Adanya mitos tersebut dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak pada zaman dahulu yang sering bermain di tempat ini, hingga waktu maghrib tiba.
agar anak-anak tidak bermain hingga malam karena gelap dan juga berbahaya lantaran letaknya yang curam serta banyaknya tangga. Maka dibuatlah mitos tersebut. Bahkan karena tempat ini belum menjadi tempat wisata resmi yang dikelola oleh pemerintah dan pengurus desa, maka fasilitas umum belum terdapat di tempat ini. Bahkan pemirsa, untuk lahan parkir kendaraan saja tidak tersedia. Pengunjung bisa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan atau di dekat perumahan warga yang berjarak sekitar 500 meter dari jembatan Sipon Cikuningan. Taman luas rimbun dengan pepohonan tentunya menjadi tempat ideal untuk bercengkrama dengan keluarga ataupun dengan kekasih. Kebun Raya Bogor konon katanya menjadi salah satu tempat dengan karakteristik tersebut. Mana tempat pasangan muda-mudi berucap cinta dan saling merayu. Tapi, tahukah Anda pemirsa, ada mitos yang diyakini masyarakat sekitar bahwa konon katanya kisah cinta bisa dimulai dan bahkan putus di Kebun Raya Bogor. Ada yang menyatakan Kebun Raya Bogor adalah tempat menemukan pendamping hidup sejati. Tetapi jangan senang dulu pemirsa, karena cintamu juga bisa kandas dan karam di sini. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa di Kebun Raya Bogor sebaiknya jangan memadu kasih, terlebih jika mengabadikan momen cinta di Jembatan Merah. Pasalnya, banyak cerita di mana pasangan kekasih akhirnya berpisah setelah melalui jembatan bercat merah yang berada di atas Kali Ciliwung tersebut. Namun, percaya atau tidak ya pemirsa, konon katanya banyak yang meyakini jika pacaran di Kebun Raya ini akan berakhir kandas. Jembatan gantung merah di Kebun Raya disebut sebagai penyebabnya. Mitos keberadaan jembatan gantung yang tidak jauh dari Taman Garuda ini hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya. Konon katanya karena jembatan gantung itu. Dan tidak hanya di sini, di beberapa objek wisata di tempat lain yang ada jembatan gantung, mitosnya juga seperti itu. Menurut pengakuan seorang pegawai di Kebun Raya Bogor. Pegawai yang sudah bekerja hampir 15 tahun di kebun seluas 87 hektar tersebut menyebutkan bahwa mitos itu sudah terlanjur mengakar kuat di masyarakat, khususnya kota hujan ini. Namun, ada percaya, ada juga yang tidak. Tapi tentunya itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing pemirsa. Mungkin jika saja benar itu hanya kebetulan saja, dan tentunya masih banyak yang langgeng. Walaupun pernah berpacaran di sini. Jembatan gantung ini konon katanya memang tergolong istimewa. Penahan utama jembatan ini adalah kabel besi fleksibel yang terbentang antara satu sisi dengan sisi yang lain. Dengan model gantung tersebut itulah pemirsa, jembatan ini bisa merentang dengan jarak yang cukup jauh tanpa harus membuat pilar-pilar kuat yang menyangganya di tengah-tengah. Salah satu contoh gantung yang paling terkenal adalah The Golden Gate of San Francisco. Sudah puluhan tahun terdengar kisah keangkeran jembatan Musi 2 di Palembang. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut yang disebutkan pemirsa, bahwa konon katanya di jembatan yang membelah sungai Musi di daerah Tanggo Buntung ini ada hantu wanita berambut pirang yang cantik jelita. Hantu yang dipanggil Noni itu, kata mereka yang percaya, konon katanya menghuni jembatan Musi 2 sejak jembatan itu dibangun tahun 80-an silam. Kabarnya orang yang pertama kali bertemu hantu itu adalah Kasim bin Hairul, kuli bangunan yang kala itu sedang buang hajat di lokasi bangunan. Berita ini pun akhirnya menyebar pada tahun 1987 saat pondasi jembatan sedang dikerjakan. Habis buang hajat, Kasim bertemu wanita cantik yang mengaku bernama Noni.
Setelah Kasim mencumbui Noni, Kasim lalu didorong Noni ke Sungai Musi dan mati tenggelam. Sedangkan temannya, Rosihan, saksi mata dari peristiwa tersebut, tinggal di tebing Gerinting, 40 km di sebelah tenggara kota Palembang. Selanjutnya, peristiwa mengerikan terus-menerus terjadi di jembatan itu, pemirsa. Konon katanya, 4 pria pemabuk yang baru saja pulang dari bar melihat Noni di pagar jembatan sambil merokok. Melihat ada perempuan cantik sendirian tengah malam di jembatan yang jauh dari perumahan penduduk, Hardi yang sedang menyetir spontan memberhentikan kendaraan. Peristiwa itu pun berlangsung pada malam Selasa Pon, Desember 2000 silam. Karena tidak tahu adanya cerita hantu jelita di jembatan itu, maka di malam yang naas tersebut, keempat lajang pemabukan itu memberhentikan mobilnya dan mendekati Noni. Kecantikan Noni konon katanya sungguh menyilaukan mereka. Maka itu, 2 dari 4 pemuda itu nekat memeluk dan mencumbui Noni di dalam mobil mereka. Sedangkan yang 2 lagi menunggu sambil merokok di bibir jembatan. Sesudah bercumbu, konon katanya dengan tenaga yang super kuat, Noni menyeret kaki kedua lajang itu dan menyeburkannya ke dasar sungai. 3 hari kemudian, mayat 2 laki-laki itu ditemukan 900 meter dari lokasi kejadian. Hantu Noni yang merupakan keturunan Belanda ini konon bernama asli Alice Edwin Ricard van Haven, di mana tewas pada tahun 1930-an akibat perkosaan dan pembunuhan misterius saat ayahnya bertugas sebagai kepala perkebunan di Gawulan, bagian timur Palembang. Hingga sekarang Alice yang disebut warga setempat bernama Noni, konon katanya selalu muncul di malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Pon, di mana Noni akan muncul dengan rambut panjang berwarna pirang dan berbaju merah. Jembatan Musi 2 sendiri adalah sebuah jembatan yang membelah Sungai Musi di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di mana jembatan ini berada di Kecamatan Gandus di seberang Ilir dan Kecamatan Kertapati seberang Ulu. Jembatan Musi 2 ini memiliki panjang 644.881 meter, lebarnya 11 meter dan ada 2 jalur kendaraan. Ketinggian jembatan dari muka air normal 14,9 meter dan dari muka air banjir 17,12 meter. Pada bagian atas bentang utama dipasang pelengkung baja menerus, di mana ada 4 pelengkung kecil dan 1 lengkung besar. Nah pemirsa, itulah seputar cerita mistis mengenai si manis jembatan Ancol dan keangkeran jembatan Ancol hingga jembatan-jembatan lainnya di tanah air yang sama mistisnya. Dan setelah kurang lebih 60 menit, tentunya jangan dilewatkan episode Konon Katanya selanjutnya, di mana akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteris yang selama ini beredar di masyarakat.